Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konser Dakwah Villa, selamat berjumpa kembali di channel Konser Dakwah, sebuah channel yang menyajikan pelajaran agama Islam dengan metode tematik. Tema yang kita usung pada kebersamaan kali ini yaitu bagaimana cara menentukan arah kiblat sholat. Untuk menentukan arah kiblat sholat agar sesuai tuntunan sunnah, coba simak dahulu sabda Nabi berikut ini. Al-baitu kiblatun li ahlil masjid, wal masjidu kiblatun li ahlil haram, wal haramu kiblatun li ahlil ardi masyarikiha wa magharibiha min ummati. Rawahul Baihaqi fi Naulul Autor. Yang artinya, Ka'bah adalah kiblat orang yang berada di Masjidil Haram, dan Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk yang berada di Mekah, dan Mekah adalah kiblat bagi penduduk dunia dari umatku di barat dan di timur. Hadis riwayat Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. Dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi ini merupakan panduan untuk menentukan arah kiblat sholat yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahapan untuk menentukan arah kiblat sholat yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah: pertama, untuk orang yang berada di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah Ka'bah. Jadi, Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang khusus berada di dalam Masjidil Haram. Kedua, Masjidil Haram menjadi kiblat bagi orang-orang yang berada di Mekah. Maksudnya, orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram dan masih tinggal di Mekah, maka kiblatnya adalah Masjidil Haram. Dan yang ketiga, Mekah atau negara Arab Saudi menjadi kiblat bagi umat Islam seluruh dunia. Jadi untuk negara Indonesia, kiblatnya tidak spesifik ke Ka'bah atau Masjidil Haram, tetapi yang lebih umum yaitu ke negara Arab Saudi. Maka tinggal menyesuaikan saja dari Indonesia ke Arab Saudi, arahnya kemana. Ini dapat dihitung di dalam peta dunia secara akurat, atau bisa juga dengan bantuan GPS, atau dapat juga bantuan dari aplikasi di Google Play Store, atau dapat juga dengan situs web di internet, dan hasilnya akan sama semua. Dan ternyata dari Indonesia ke negara Arab Saudi, arahnya tidak ke barat persis, tetapi bergeser dari arah barat ke utara, kira-kira 20-26 derajat. Karena bila mengarah ke barat persis, maka ternyata tidak mengarah ke negara Arab Saudi, tetapi justru malah mengarah ke negara Tanzania, Kenya, atau Somalia. Karena luas negara Indonesia meliputi luas ketiga negara tersebut bila diluruskan ke barat. Padahal arah kiblat Indonesia sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi tersebut adalah negara Arab Saudi
bukan negara Tanzania, Kenya, ataupun Somalia. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan peta berikut ini. Jadi kalau dari Indonesia ke arah barat persis, maka mengarah ke negara Tanzania, Kenya, atau Somalia. Padahal arah kiblatnya bukan ke tiga negara ini, tetapi ke negara Arab Saudi. Dari Indonesia ke Arab Saudi bukan ke barat persis, tetapi ke barat laut. Kenapa arah kiblat dahulu dan sekarang menjadi berbeda? Sebenarnya bukan berbeda. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri memang seperti ini. Dahulu waktu belajar pertama kali, mungkin sistem pendidikannya belum terstruktur. Kalau dahulu hanya mengenal istilah barat, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, arah barat ada 3 bagian: barat daya, barat persis, atau barat laut. Dan dahulu tidak dihitung berapa derajat arah persisnya dari Indonesia ke Arab Saudi. Hanya perkiraan, yaitu barat. Tetapi sekarang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan yang sudah terstruktur, arah dari Indonesia ke Arab Saudi dapat dihitung secara persis, yaitu dari arah barat serong ke kanan kira-kira 20-26 derajat ke arah utara. Lalu apa yang harus dilakukan setelah arah kiblat persisnya sudah diketahui? Tentu saja mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya dari Nabilah sebaik-baik petunjuk, yaitu kiblat diarahkan ke Arab Saudi. Pemahaman awal yang kurang tepat beralih menuju pemahaman yang lebih akurat. Untuk mengarah ke kiblat yang lebih akurat, tidak harus membuat masjid baru dan tidak perlu merubah masjid yang telah ada. Tinggal menggeser saf sholat ke arah kiblat yang tepat, yaitu memiringkan dari arah barat ke arah utara kurang lebih 20-26 derajat. Memang setiap ada penambahan ilmu selalu akan diikuti dengan perubahan. Ilmu yang lama akan disempurnakan dengan penambahan ilmu yang baru. Untuk merubah pemahaman awal yang kadang terlanjur salah, memang membutuhkan proses. Karena kesan pertama memang begitu menggoda, dan selanjutnya terserah Anda. Bersikukuh pada kiblat yang lama, yaitu ke arah barat persis, atau beralih menuju kiblat yang lebih spesifik dan lebih akurat, yaitu ke negara Arab Saudi, sesuai yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat konser dakwah Villa, selain video panjang yang ini, episode cara menentukan arah kiblat sholat juga ada versi pendeknya. Silakan simak juga versi pendeknya untuk semakin mempertegas tema cara menentukan arah kiblat sholat. Dan untuk pemantapannya dapat pula disaksikan di video shotnya dengan judul yang sama, yaitu menentukan arah kiblat sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.